Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran materi pembelajaran kita. Ibu doakan agar anak ibu tetap sehat, semangat, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita kali ini anak ya. Oke anak ibu, hari ini materinya kita akan masuk ke kondisi alam negara-negara di dunia. Kalau minggu yang lalu kita hanya membahas tentang benua-benua yang ada di dunia, hari ini kita akan membahas negara-negara yang ada di benua-benua tersebut. Hanya anak ibu, negara-negara yang kita bahas kali ini itu hanya mewakili dari benua-benua yang ada di dunia. Karena kita tahu negara-negara di dunia ini sangat banyak, sehingga kita hanya mengambil sampel dari negara-negara yang negara-negara yang ada di benua itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian anak ibu, sama dengan waktu minggu yang lalu, bahwa kali ini kita juga harus mengetahui apa yang harus kita capai, apa yang harus kita pahami dengan materi kondisi alam negara-negara di dunia. Untuk itu anak ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita dari materi ini. Oke? Tujuan pembelajaran kita anak ibu adalah menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Jadi nanti ada yang mewakili dari benua Asia seperti Jepang, ada yang mewakili dari benua Amerika Serikat, dari benua Amerika, negaranya Amerika Serikat. Kemudian ada dari Eropa diwakili Inggris, ada benua terunik Australia karena hanya di satu benua satu negara. Kemudian dari Afrika itu diwakili oleh Mesir. Nah anak ibu, nanti anak ibu harus paham bagaimana keadaan alam dari negara-negara yang akan kita bahas sedikit ini, nah ya. Bagaimana di Jepang, bagaimana di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan juga Mesir. Sebagaimana yang anak ibu ketahui bahwa negara-negara yang ibu sebutkan ini sebagian besar negara maju ya nak ya. Nah nanti sedikit kita bahas tentang kenapa mereka disebut negara maju. Nah oke anak ibu. Nah yang pertama kita lihat dulu nak bentang alam Jepang. Nah bentang alam Jepang ini nak, ini anak ibu lihat, inilah hasil pertaniannya. Kita tahu Jepang itu tanah suburnya sangat sedikit, kemudian lahan-lahannya sempit. Maka pertanian di Jepang itu harus diolah sedemikian rupa agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang Jepang sama ya nak ya dengan kita, makannya beras. Nah ini anak ibu lihat tanaman padi yang ditanam di daratan, tapi dia bukan di tanah nak. Nah dia ada di dalam sebuah bangunan, sebuah ruangan. Nah mereka menanam padi di dalam ruangan itu. Anak ibu lihat itu pengganti sinar matahari, mereka membuat lampu-lampu yang sinarnya itu sama dengan yang ada di unsur matahari. Jadi hebat sekali orang Jepang ya nak ya. Makanya mereka tidak pernah mengimpor beras. Mereka selalu mengusahakan sendiri, mengupayakan sendiri. Cuma pertanian di Jepang itu sudah sangat baik. Jadi mereka memakai sistem hidroponik, kemudian intensif, karena lahan-lahannya sangat sedikit. Apakah di tanah mereka tidak menanam padi? Ada, tapi sedikit Nah, karena hasilnya sedikit, sementara mereka perlu memenuhi kebutuhan hidup negaranya, maka mereka mengupayakan cara-cara yang lain yang sama hasilnya bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup negaranya. Jadi ini Jepang ya nak ya. Anak ibu lihat Jepang sangat hebat. Nanti kita akan bahas di pertemuan materi berikutnya nang ya. Kemudian ini ada Niagara. Anak ibu tahu di mana ini? Iya benar. Ini ada di Amerika Serikat. Bentang alam Amerika Serikat itu didominasi oleh dua pegunungan besar, pegunungan Rocky Mountain di sebelah barat dan pegunungan Appalachia di sebelah timur. Nah, ini Niagara ini ada di bagian tengah Amerika Serikat. Ya, anak ibu lihat, ini adalah air terjun terbesar di dunia. Jadi nanti kalau misalnya kita bicara tentang Niagara, pasti kita akan fokus pada negara Amerika Serikat. Nah, kemudian ada juga ini dari Australia. Dari Australia ini ada suku aslinya namanya suku Aborigin. Nah, itu yang dipegangnya adalah namanya bumerang. Itu adalah senjata asli suku Aborigin. Nah, suku Aborigin ini tinggal di Australia.
Tapi mereka sekarang sudah minoritas ya nak ya, sudah sebagian kecil, dan mereka biasanya itu kehidupannya mulai terpinggirkan karena mereka masih menggunakan cara-cara tradisional untuk melanjutkan kehidupan mereka. Nah, sementara benua Australia yang disebut benua putih karena dia banyak didatang imigran yang berkulit putih, mereka itu lebih mengutamakan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga suku aborigin ini karena dia masih menggunakan kehidupan tradisionalnya, jadi dia sepertinya kesulitan untuk mengimbangi orang-orang kulit putih. Nah, suku aborigin ini sekarang sudah mulai ditarik oleh pemerintah Australia untuk berbaur, kemudian menyatu dengan penduduk kulit putih. Enak ya. Nah, itu ada senjatanya namanya bumerang. Bumerang itu punya suku aborigin. Australia unik nak karena dia satu benua, hanya satu negara. Anak ibu tahu Australia itu adalah dulu bekas jajahan Inggris. Australia kaya dengan barang tambang. Enak ya. Ada pertambangan emas juga di sana. Nah, nanti pada kelas 8 anak ibu sudah tahu tentang flora fauna Indonesia, bahwa yang bagian timur itu bersatu dengan Australia. Makanya hewan, tumbuhan itu mirip dengan yang ada di Papua. Oke anakku, ini yang di Australia. Kemudian ini adalah dataran tinggi Inggris. Ini yang sebelah utara Inggris nak. Namanya dataran tinggi Skotlandia. Anak ibu tahu Inggris adalah negara kepulauan di Eropa dan merupakan negara termaju di Eropa Barat. Jadi Inggris ini adalah negara termaju nak, pelopor revolusi industri. Maka untuk memasarkan industrinya, Inggris itu banyak menjajah negara-negara di Asia dan di Afrika. Ya, untuk apa? Untuk memasarkan hasil industrinya. Nah, jadi kalau Inggris menjajah itu dengan menggunakan sistem imperialisme, perdagangan ekonomi. Nah, mungkin kalau Belanda dia lebih mengambil sumber daya alam negara yang dijajahnya. Kita dijajah Belanda. Nah, sementara negara Singapura, Malaysia, India, Mesir itu dijajah oleh Inggris, ya. Karena banyaknya lah tanah-tanah jajahan Inggris, maka bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Karena di seluruh tempat yang dijajahnya, Inggris akan menggunakan bahasanya. Nah, sehingga bahasa itu bersebar di wilayah-wilayah yang dijajahnya. Jadi kan anakku, Inggris ini adalah pelopor negara industri di dunia. Kekayaan Inggris itu karena industrinya. Jadi Inggris ini kaya akan barang tambang. Di samping kaya akan barang tambang, orang-orang Inggris dikenal adalah orang yang tangguh, pekerja keras, disiplin. Nah, sama dengan orang Jepang ya kan nak? Nah, Indonesia insya Allah akan seperti itu, apalagi anak-anak ibu ini. Oke nak? Nah, jadi Inggris adalah negara yang paling kaya. Bentuk negaranya adalah kerajaan. Anak ibu pasti tahu dong, pemimpinnya Ratu Elizabeth. Itu adalah kepala negaranya. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, anak ibu rasa ini mewakili dari negara-negara yang akan kita bahas nanti. Yang terakhir nanti ada Mesir ya nak. Mesir juga anak ibu tahu dong. Dia berada di Afrika bagian utara, bersebelahan dengan Laut Merah. Nah, di sana ada piramida. Ada unta juga dengan kurma. Nanti kita bahas itu nak ya, di pertemuan materi dan di pertemuan Zoom. Jadi anak ibu, nanti dari negara-negara itu kita akan cari tahu bagaimana bentang alamnya, kemudian flora faunanya, penduduknya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke anakku, untuk sementara ini dulu yang dapat ibu sampaikan. Seperti janji ibu tadi, kita akan bahas lebih luas lagi nanti di pertemuan materi atau di pertemuan Zoom. Tetap semangat anak-anak ibu, jaga kesehatan, jaga sholatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.